Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairul anam nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang di podcast saya Arlisa Kurnia Fatma, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tema yang sering menjadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam, yaitu tentang tasawuf dan berbagai kontroversi yang menyeliputinya. Tasawuf di satu sisi dianggap sebagai jalan spiritual yang mendalam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, di sisi lain, ada juga pihak-pihak yang mengkritik tasawuf, baik dari segi praktiknya maupun pemahaman teologisnya. Lalu mengapa tasawuf bisa menjadi kontroversial? Yuk kita bahas secara mendalam di episode ini. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu tasawuf. Secara umum, tasawuf adalah cabang dalam Islam yang fokus pada penyucian jiwa dan pendekatan spiritual kepada Allah. Tasawuf memiliki tujuan utama untuk mencapai ihsan, yaitu kondisi di mana seorang hamba menyembah Allah seakan-akan ia melihatnya, seperti yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Saat itu malaikat Jibril bertanya, "Mal ihsan?" Lalu Rasulullah menjawab, anta'badallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Jadi tasawuf sering diidentikan dengan kehidupan zuhud, senantiasa berzikir dan berakhlak mulia. Namun, tasawuf bukan hanya soal ritual, melainkan juga pembentukan karakter yang berlandaskan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari segi sejarah, tasawuf itu sudah muncul sejak masa Nabi Muhammad SAW. Namun, sebagai disiplin ilmu, tasawuf mulai berkembang pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Nah, tokoh-tokoh seperti Hasan al-Basri, kemudian ada Rabi al-Adawiyah menjadi pionir dalam memperkenalkan konsep cinta kepada Allah sebagai inti dari tasawuf. Kemudian, tasawuf berkembang melalui tarekat-tarekat seperti tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sadziliyah, dan lain-lainnya. Setiap tarekat itu memiliki metode tertentu, misalnya cara wirid, zikir, dan latihan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, disinilah kemudian kontroversi mulai muncul. Jadi meski memiliki banyak pengikut, tasawuf juga tidak lepas dari kontroversi. Berikut ini adalah beberapa poin yang sering diperdebatkan. Salah satunya adalah yang pertama tentang akidah dan syariat. Seringkali terjadi praktek ekstrim seperti hulul, yaitu kepercayaan bahwa Allah itu bersemayam dalam tubuh manusia. Atau ada itihad. Itihad itu kesatuan total antara hamba dan Allah, jadi menjadi satu. Yang itu muncul di beberapa tarekat tertentu. Nah, pandangan seperti ini yang kemudian ditentang oleh ulama seperti Ibnu Taimiyah yang menganggapnya menyimpang dari tauhid. Kemudian selanjutnya yang kedua, pengkultusan tokoh dalam beberapa tarekat. Ada praktek pengkultusan terhadap guru atau mursyid. Nah, hal ini yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang harusnya hanya mengagungkan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, ada praktek bid'ah di situ. Sebagai kalangan menganggap beberapa amalan tasawuf seperti zikir khusus berjamaah dengan iringan musik atau gerakan tertentu sebagai bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu
Kemudian ada yang keempat, poin yang keempat yaitu mereka tuh fokus pada dunia batin. Ada yang mengkritik bahwa mengkritik tasawuf karena dianggap terlalu fokus pada dunia batin sehingga melupakan aspek syariat seperti kewajiban berjihad, menegakkan keadilan dan kehidupan sosial. Sebenarnya ulama salaf ya seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pada dasarnya tidak menolak aspek-aspek seperti itu, aspek spiritualitas seperti itu ya. Mereka sangat menekankan pentingnya tazkiyatun nafs dan ibadah khusyuk. Namun mereka juga mengingatkan agar tidak terjebak dalam praktek-praktek yang dianggap bid'ah atau menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Misalnya saja Imam Ahmad bin Hambal pernah mengkritik kelompok yang terlalu sibuk dengan meditasi dan meninggalkan kewajiban syariat seperti sholat berjamaah atau mencari nafkah. Ulama salaf ini berpegang pada prinsip bahwa aspek spiritual tidak boleh memisahkan diri dari syariat. Hal ini berbeda dengan ulama salaf. Maksud saya berbeda dengan ulama salaf, ulama khalaf lebih menerima tasawuf sebagai disiplin ilmu yang terstruktur. Imam Al-Ghazali adalah salah satu tokoh utama yang membela tasawuf. Dalam bukunya beliau, dalam judul Ikhwan Ulumuddin, Al-Ghazali menegaskan bahwa tasawuf adalah cara untuk membersihkan hati, namun tetap harus berlandaskan syariat. Beliau juga mengkritik praktek-praktek ekstrim yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Begitu juga seperti yang dikatakan Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau menyatakan, tasawuf adalah hidup dengan syariat Allah, baik lahir maupun batin. Maka, penting bagi kita ya untuk mempelajari tasawuf dari sumber yang terpercaya dan tidak terjebak dalam ekstremitas. Jadi bagaimana kita menyikapi kontroversi ini ya? Kontroversi tentang tasawuf seharusnya menjadi bahan diskusi yang sehat, bukan saling menjatuhkan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk bersikap bijak dan saling menghormati perbedaan. Bagi sebagian orang, tasawuf adalah jalan spiritual yang sangat berarti. Namun bagi yang tidak sepakat, ada baiknya untuk tetap menghormati selama tidak ada hal yang melanggar prinsip Islam. Jadi pada akhirnya semua usaha kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah dan khilaf dalam podcast saya. Saya Alisa Kurnia Fatma undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.